and how to repairing your brain from that effect, bad effect. Yeah. If Mr. Nurmagomedov said, maybe if you kick or someone and that's give action back. You know, that's like that. Maybe one punch give 13 new, 13 new, and give your hand hurt like that. Okay, in this moment I will starting with the name of God. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, how to repair your body system from riba consumption. After riba consumption, yeah, it's my experience. How was I get up early again from this situation, that situation. I think my experience can useful for you all who watching my videos. Remember that you have any experience, everyone have experience, yang bisa jadi experience itu akan berguna bagi mungkin next generation, ya, to next generation. About this part, what we know about the human brain, Dr. Indah say from the reference, yeah, brain have 1, 2, 3, 4, 5 part, 6 part, and in that case, in the riba case, attacking almost a part of brain in back area sector, like oh no, yes, case. So in that case, if the Mr. Nurmagomedov punch in back of your I say your head in backward, yeah, like this, and he can bisa jatuh secara cepat, atau we call titik keseimbangan di dalam fisika. Di dalam fisika kita nyebutnya bagian keseimbangan. Dan kalau di punch tuh bagian sini langsung jatuh and langsung menang. Nah, jadi langsung jadi pemenang, KO. And it's the vital area in to check satu keputusan. Ya, jadi itu adalah sebuah bagian yang penting untuk mengambil suatu keseimbangan dalam keputusan. Jadi in this reference,
This called parietal lobe, parietal lobe, parieto-occipital sulcus, and occipital lobe. Between parietal lobe and occipital lobe, there are have a bridge we call parieto-occipital sulcus. That's a bridge between parietal lobe and occipital lobe. Nah, I say this can be attacking by effect from riba. So in the riba can make emotional changing in fast, can angry in fast, because in the part of parietal lobe and in the bridge can I say nggak masuk akal kayak gitu. Apa namanya, ada namanya kalau tidak masuk logika itu, tidak masuk logika, nggak logis kayak gitu kan kalau bahasa, kalau orang teman saya itu apa ya, out of the box, bukan juga ya, bukan out of the box, apa ya, mainstream, bukan, lupa saya itu ya. Nah, ini saya jadi penting for me, for you all, to repairing the words of meaning. Nah, jadi terapi lupa, anti pikun. Nah, gitu. How to making your brain and repair again with terapi lupa anti pikun from Dr. Indah Esy. So, alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita sama-sama belajar untuk mengembalikan remember your memory crash from riba consumption in hard situation. Jadi kondisi udah stadium tinggi kayak gitu ya. Kalau hadis mengatakan bahwasanya dosa riba itu lebih berat daripada 100 kali dosa berzina. So that's mean the effect from the ribas related by that's hadis ya. Jadi dampaknya akan mirip-mirip. Jadi dosa berzina itu dampaknya akan mirip dengan riba. So in this part, we specifically in human brain to repair a brain with the case Mr. Habib Nurmagomedov punch in back sector area. So the people can be fall out in fast motion. Oh, I wake up. Alhamdulillah. I can wake up again. The first important to us to consumption a good nutrition from body. Good nutrition is not about a food, but good nutrition is about a soul. I think before the soul of son is much good. The nutrition. The first is maybe
many ustads in your place say, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah wahai manusia, ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya iman, akan memberikan bentuk kebaikan kepada seluruh instrumen di dalam tubuh. Caranya bertakwa seperti apa? Tentu bertakwa ada banyak macam-macam dengan melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan segala bentuk perintah Allah, itu adalah bentuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu, ya, antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rasuli wal yaumil akhir khairi wa barli khairi wa sarli. Nah, jadi bentuk bertakwa kepada Allah adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, kepada kitab, kepada akhir, kepada qadar dan qadar, yang akan dispesifikkan kembali ke dalam bentuk-bentuk amaliyah. Nah, itu ya. Jadi bentuk-bentuk kebaikan adalah bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. And next is related in this topic adalah avoid lies, avoid maksiat. Jadi selanjutnya itu adalah menghindari bentuk-bentuk kemaksiatan di dalam pelaksanaan kehidupan kayak gitu. Jadi to repair your human brain, you must avoid lies and avoid maksiat kepada manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dalam maksiat atau meninggalkan dosa itu tidak melakukan sama sekali, seperti itu ya. Bukan tidak melakukan sama sekali, tapi orang yang telanjur melakukannya tetapi dia ingin bertobat gitu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya, atau we call tobatan nasuha gitu. Nasuha. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku mengadu kepada Waqi tentang hafalanku yang buruk, lalu dia memberiku petunjuk untuk meninggalkan maksiat. Dia memberitahu kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. So, jadi dalam bagian ini, sebelum human brain kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita berusaha untuk meninggalkan maksiat. Berusaha to avoid maksiat, avoid to lies, memberi kebohongan, menjauhi sebenarnya bentuk-bentuk maksiat yang banyak itu ya. Jadi kalau dalam maksiat itu banyak, ada perlawanannya ya, kebaikan juga banyak ya. Jadi saya pikir dalam bagian ini about a bridge tadi ya, about of bridge corpus tadi ya, parietal lobes, occipital lobe, ada bagian di situ who call, ada bagian yang out of, yang tidak masuk akal. Apa ya, saya lupa. Oke lah, bahasa sederhananya itu
ada pernyataan yang tidak bisa diterima oleh akal dan akal kita memaksa untuk menerimanya. Kalau katanya itu kedunguan, itu adalah logika yang dipaksakan. Nah, di titik di situ adalah bagian bahasa sederhana dari saya, ada sesuatu pernyataan yang tidak bisa diterima oleh akal, tetapi akal kita memaksa itu untuk bisa diterima di dalam akal kita. Jadi dipaksa untuk masuk. Mirip-mirip ini seperti itu bahasanya. Di dalam bridge itu, bagian bridge itulah yang ada bad sector. Jadi how to repairing that sector, ya. Jadi I study ya, in that sector. Ada segmen-segmennya katanya ya. Jadi to repairing that segment itu dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Ngaji, baca Quran untuk internalisasi tentunya. Ya, baca Quran itu untuk internalisasi. Kemudian yang kedua, amaliyah ya tadi. Amaliyah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan bentuk-bentuk kebaikan amaliyah. Antara hubungan manusia dengan manusia lain yang perlu ditingkatkan dalam situasi yang benar. Menghindari bentuk-bentuk maksiat, termasuk dalam maksiat lisan, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat pikiran, maksiat tangan, maksiat kaki, ya. Jadi meninggalkan bentuk maksiatnya. Kalau orang Sumatera Utara berkata, mulutmu harimaumu, ya. Kalau dalam bahasa yang lain dikatakan, kata-kata adalah pedang. Pedang bisa melukai, dan sakitnya melukai dengan kata-kata lebih sakit daripada luka fisik karena sembuhnya lama. Nah, jadi kalau kata-kata itu lebih menyakitkan, artinya menjaga kata-kata itu sangatlah baik untuk sekitar. Jadi menjaga apa? Siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara lisannya dan ada di antara kedua lututnya dan perutnya, ya, maka baginya surga. Rasulullah SAW said. Jadi jaga lisan sama menjaga di area vital itu akan dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW. Nah, related by that situation, bagian ini kita fokus pada kembali ya untuk apa sih ya amal ya, supaya human kita itu, nilai-nilai kemanusiaannya itu menjadi kembali sesuai dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali back to original. Mungkin sebelumnya ada yang jadi robot, sebelumnya ada yang jadi sesuatu yang dipaksakan. Ya, harus kembali lagi jadi manusia original. Jadi manusia seperti sedia kala. Ya. Dan penting ya, important to us lagi. Tadi kan kata-kata word saja sebanyak yang miss di dalam pengambilan kata. Artinya sebagian memori saya sendiri ya banyak crash out. Nah, jadi kalau dalam hard disk ada bad hard disk karena telah di copy terlalu banyak dalam waktu singkat, tidak sesuai dengan bitnya ya. Misalkan di dalam hard disk saya ada
partikularnya, dan kemudian ada semacam isi file di situ mau di copy sekaligus di dalam segmen berapa bit yang tidak sesuai, jadinya videonya rusak gitu ya, nggak masuk, dan harddisknya rusak, bad harddisk, bad sector, jadi nggak bisa kepake, ingatannya lupa, banyak ingatannya lupa, bad harddisk. Nggak bisa di repairing dengan ada aplikasi khusus gitu kan, aplikasi khusus kayak ChanUp utility kayak gitu kan kalau dalam komputernya. Nah, aplikasi ChanUp utility ini kalau di dalam kehidupan dicari di mana ya sektornya kayak gitu kan, ada di mana TuneUp utility ini, perbaikan ini, kalau bukan di tempat bertakwa kayak gitu. TuneUp utility untuk service body service. Motor ada servisnya, komputer ada servisnya ya, kemudian hard disk ada servisnya, and then human pun ada tempat servisnya ya. Di mana tempat servisnya? Let's look at us ya, belajar sama-sama dalam suatu majelis itu adalah service tune up service ya, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ada cahaya di sana di dalamnya majelisnya. Di situ tempat-tempat servis, bukan ada umpat-umpatan, bukan cela-celaan, bukan ketawa hahaha majelisnya, bukan nyari-nyari kesalahan-kesalahan orang lain ya, atau menjudge orang, tapi di sana terjadi internalisasi di dalam nilai-nilai kemanusiaan. Ada penghukuman di situ untuk seseorang supaya bisa pergi dari nilai-nilai kemaksiatan itu. Ada hukuman, ada punishment supaya sembuh dari penyakitnya itu dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi ada punishmentnya. Terimalah punishment itu ya, wahai kamu yang ada di dalam ini. Ya, itu kan. Terima punishmentnya. Ya. Punishmentnya apa? Supaya menjadi human lagi gitu. Nah, bagian tadi parietal lobe and occipital lobes ya. Jadi ada bridge-nya itu tadi bagian, kalau bagian titik keseimbangan adalah cerebrum, otak keseimbangan cerebrum. Nah, bagian occipital lobe ini kan bagian di belakangnya lagi atau di atas cerebrum ya. Nah, di situ kalau cerebrum adalah keseimbangan fisik untuk bertarung ya, berdiri tegap, orang yang bisa salto, orang yang bisa badannya sehat, fisiknya sehat ya, salto, itu cerebrumnya bagus, cerebrumnya bagus. Jadi kalau di bagian occipital lobe ini adalah berhubungan ke dalam pengambilan keseimbangan dalam berpikir ya, dalam mengambilan keputusan gitu. Caranya diasah dengan banyak-banyak belajar berpikir dalam pengambilan keputusan ya. Jadi pengambilan keputusan berpikir dengan apa? Dengan banyak belajar solusinya, banyak sakofah ilmu pengetahuan, baca buku, dari mana saja buku itu, baca keadaan alam, baca keadaan sekitar, baca situasi untuk mengambil keputusan, bukan hanya sekedar pengalaman saja, tapi dia ngambil suatu kesimpulan yang panjang dari hasil situasi berpikir
ya, dari alam sekitar, dari baca buku yang dia baca, dari alam sekitar, dari pengalaman orang lain, dan diambil menjadi suatu keputusan. Di situ kan occipital lobe-nya. Kalau dia pendek karena rusak tadi, terdampak oleh bad sector, oleh maksiat, jadi pengambilan keputusannya akan sedikit, akan ter saya bilangnya akan ter 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 akan terkecil ininya, kemungkinan presentasinya itu kecil untuk bisa sukses di dalam pengambilan keputusannya itu, karena ada bad sektornya. Terima saja, kayak gitu. Udah terjadi kan, yang dijelaskan dalam buku ya Muhammad Isa Daud ya, bahwa permata manusia adalah yang termahal. Itu adalah gudang ilmu pengetahuan kalian, wawasan dan segala sesuatu yang melewatinya. Artinya memang betul yang permata yang paling dijaga itu harusnya adalah instrumen kita di sini ya. Di sini kewarasan berpikir, bukan menjadi abnormal berpikir dalam pengambilan keputusan itu. Karena akan berdampak kepada kemaslahatan umat gitu. Untuk saya sendiri khususnya, karena hal kecil bisa menjadi fatal emosional gitu kan, gara-gara banyak faktor ya, pengalaman main masa kecil, ada trauma masa kecil, ada trauma pengalaman hidup yang kurang mengesankan, ada penyiksaan masa kecil, atau ada tambahan dari video gaming dan segala macam, itu menjadi dampak dalam pengambilan keputusan itu kan, itu di bagian parietal lobe atau occipital lobe tadi ya. Nah ini banyak ya, many case in generation Z, generation millennial and next generation ya, kelahiran 90-an ke atas kan kebanyakan punya pengalaman yang sama, but ada sedikit yang tidak mendapatkan nutrisi yang baik gitu di suplemennya. Jadi banyak yang buruk suplemen because of media, because of globalization yang telah kita pelajarin masuk ke dalam bangsa gitu. Jadi di abad generation ini yang banyak kasus crash out di dalam human brain, saya bilangnya. Ya. Jadi balik back to the tune up utilities. Ya. Tune up utilities adalah tempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat yang diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa saling belajar internalisasi ya. Untuk saling mengenali diri, untuk introspeksi sudah sejauh mana keadaan saya gitu. Sudah sejauh mana banyak sekali kesalahan saya, dosa saya banyak sekali, baik terhadap manusia, terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu semua banyak. Nah, bagian sini ya yang perlu kita temukan dalam segmen tune up utility. Allah
berfirman dalam surat Ghafir ayat 28, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Surat Al-Ahzab juga firman-Nya, sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang berlebih-lebihan dan berbuat bohong. Important, sangat-sangat important adalah berkata benar. Asidik, ya, sifat-sifat asidik, berkata yang jujur dalam suatu perkara, itu menyembuhkan sebagian human kita, itu human part of human brain. Berkata jujur, tidak berdusta untuk melakukan sesuatu, tidak mengada-ngada, tidak membohongi orang, ya, tidak calak, gitu, tidak mencalaki orang, tidak bohongin orang, tidak menipu, itu. Jadi di sini berkata jujur itu akan repairing your brain system. Tidak ngerjain orang, tidak berskenario untuk ngerjain orang, gitu. Warna ini keluar bawa-bawa tali, nggak ketahuan. Ya, oke, mungkin itu. I think that's all, ya. About a few minutes for us before I closing my videos. I think the person, every person have a bad experience. Semua punya kesalahan, punya pengalaman buruk, dan punya dosa. Dan setiap orang have change, ya, punya kesempatan untuk bertobat. Dan ya, bertobat itu, ya, tobatan dengan tobatan nasuha. I think enough. Jazakallah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.